Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sriwana Armi, NIM 21020950010 dari kelas PTIKD, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rekursif. Rekursif adalah suatu proses perulangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan suatu hubungan recurrence atau recurrence relations. Rekursif dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur atau fungsi yang melakukan eksekusi dengan memanggil atau memproses subprogram yang arahnya ke prosedur atau fungsi dirinya sendiri. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Pada beberapa persoalan, fungsi rekursif sangat berguna karena mempermudah solusi. Namun demikian, fungsi rekursif juga memiliki kelemahan, yakni memungkinkan terjadinya overflow pada stack, berarti stack tidak lagi mampu menangani permintaan pemanggilan fungsi karena kehabisan memori. Stack adalah area memori yang dipakai untuk variabel lokal untuk mengalokasikan memori ketika suatu fungsi dipanggil. Selanjutnya, kelebihan perulangan rekursif. Yang pertama, sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas, dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. Yang kedua, dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Kekurangan perulangan rekursif. Yang pertama, tidak bisa melakukan nest loop atau looping bersarang. Kedua, biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan tertentu saja. Yang ketiga, trace error sulit. Yang keempat, memerlukan stack yang lebih besar sebab setiap kali fungsi dipanggil, variabel lokal dan parameter formal akan ditempatkan ke stack dan ada kalanya akan menyebabkan stack tidak cukup lagi atau stack overrun. Yang kelima, posisi agak berbelit-belit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang-ulang dan pemanggilan data yang ditumpuk. Yang keenam, memungkinkan terjadinya overflow pada stack atau stack tak lagi mampu menangani permintaan pemanggilan subrutin karena kehabisan memori. Menghitung nilai faktorial dengan rekursif. Bahasa pemrograman C++ mendukung penggunaan rekursif. Penerapan fungsi ini juga cukup banyak. Yang paling sering misalnya mencari nilai pangkat dan menghitung nilai faktorial. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana contoh penerapan fungsi rekursif pada C++ melalui contoh sederhana berikut ini. Pada contoh, kita akan mencari nilai faktorial dari nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Program ini kami membuatnya lewat aplikasi Dev C++. Jadi yang kami gunakan hanya string terkait input-output ada program. Karena jenis program yang kami buat adalah program sekuensial, maka perlu inisialisasi fungsi rekursifnya di awal sebelum fungsi main. Pada fungsi main, pengguna akan memasukkan nilai dan disimpan pada variabel R. Nantinya akan dipanggil fungsi faktorial dengan nilai parameter yang di bawah adalah nilai R tersebut. Lalu kemudian disimpan pada variabel hasil. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita tinggal menambahkan angka, lalu akan muncul hasil dari faktorialnya. Coba perhatikan pada fungsi rekursifnya. Di sini kita membuat fungsi rekursif di mana jika nilai yang dimasukkan adalah 1, maka nilai balik atau return value adalah
nilai itu sendiri. Sementara jika tidak, maka akan dihitung menggunakan rumus faktorial, yaitu A dikali faktorial A kurang 1. Kesimpulannya, rekursif dan interaktif mudah dan sederhana namun dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembelajaran bahasa. Rekursif ini dapat menampilkan teks, gambar, suara, dan video. Dengan demikian, piranti lunak ini bisa mengakomodasi semua kegiatan pembelajaran bahasa rekursif seperti mendengarkan, membaca, menulis, dan juga bermain language games. Tampilan yang dihasilkan dari rekursif ini bisa semenari program yang dibangun dengan rekursif yang canggih. Selanjutnya, fungsi rekursif merupakan salah satu konsep yang penting untuk dikuasai. Hal ini dikarenakan fungsi ini memiliki sangat banyak implementasi, yang dalam hal ini adalah implementasi dalam algoritma. Fungsi rekursif memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Secara umum, fungsi rekursif memiliki algoritma yang lebih mudah dipahami dan dibuat, tetapi membutuhkan penggunaan memori yang besar. Itulah penjelasan singkat mengenai rekursif dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.